Selamat pagi, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menyampaikan materi kesetimbangan kimia secara singkat. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu Saya Dina Arfaritonga dengan NIM 42 13 13 1062. selanjutnya saya yang kedua yaitu Mutiara Sani Sirumapea dengan NIM 42 11 13 10 27. Saya Putri Tresya Marita dengan NIM 421 3131035. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan masuk kepada reaksi kimia yang dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang reaksi kimia. Di mana kita tahu bahwa reaksi kimia itu terbagi menjadi dua, yaitu reaksi irreversibel dan juga reaksi reversibel. Nah, di mana reaksi irreversibel adalah reaksi satu arah, di mana arah zat ke arah di mana reaksinya itu ke arah zat hasil reaksinya. Kemudian reaksi irreversibel itu tidak dapat dibalikkan atau zat hasil reaksi tidak dapat membentuk zat reaksi. Nah, sebagai contohnya seperti CH3 dalam bentuk gas ditambah dengan 2O2 dalam bentuk gas menghasilkan CO2 dalam bentuk gas ditambah 2H2O dalam bentuk gas. Di mana reaksi ini tidak dapat dibalikkan. Artinya reaktan hanya bisa menghasilkan produk, sedangkan produk tidak bisa lagi menghasilkan reaktan. Nah, selanjutnya ada reaksi reversibel. Nah, reaksi reversibel adalah reaksi dua arah atau bolak-balik, di mana reaksi reversibel ini dapat dibalik atau zat hasil reaksi dapat membentuk zat reaksi. Di mana reaksi reversibel juga merupakan reaksi ke kanan disebut dengan reaksi maju, sedangkan reaksi yang sebelah kiri itu disebut dengan reaksi balik. Contohnya Na2 dalam bentuk gas ditambah 3H2 dalam bentuk gas, reaksi bolak-balik 2NH3 dalam bentuk gas. Selanjutnya, reaksi kesetimbangan merupakan reaksi reversibel di mana zat-zat bereaksi dapat bereaksi kembali membentuk zat asalnya atau bereaksi. Pada reaksi kesetimbangan itu terdapat dua proses reaksi, yaitu reaksi maju dan reaksi balik. Di mana reaksi maju ini menggambarkan reaksi pembentukan produk dan reaksi balik menggambarkan reaksi penguraian produk menjadi zat bereaksi. Kemudian pada keadaan kesetimbangan, reaksi tidak berhenti, tetapi berlangsung dalam dua arah dengan laju yang sama. Oleh karena itu, kesetimbangan bersifat dinamis. Pada keadaan kesetimbangan dinamis, komposisi zat-zat tidak berubah hingga reaksi tersebut dianggap selesai. Selanjutnya, nah, di sini ada contoh reaksi kesetimbangan. Reaksi antara uap iodium dan gas hidrogen menghasilkan gas hidrogen. Ini dapat kita lihat dalam slide bahwa dalam keadaan awal di mana HI dan di mana iodium dan hidrogen tersebut saling bereaksi. Ketika setelah direaksikan, maka dapat dihasilkan jumlah HI, jumlah hidrogen dan jumlah iodiumnya itu sama pada keadaan setimbang. Slide selanjutnya. Pada keadaan kesetimbangan, kita dapat melihat grafik antara konsentrasi dengan waktu. Di sini contohnya itu reaksi dari nitrogen dalam bentuk gas ditambah dengan 3H2 dalam bentuk gas, reaksi bolak-balik 2NH3 dalam bentuk gas. Di mana dalam grafik ini keadaan kesetimbangan yang diperoleh saat laju reaksi maju itu sama dengan laju reaksi balik. Nah, meskipun dalam keadaan kesetimbangan konsentrasi reaktan dan produk tetap
tetapi reaksi tetap berlangsung pada tingkat molekul. Sehingga kesetimbangan ini disebut juga kesetimbangan yang dinamis. Materi selanjutnya akan disampaikan pemateri selanjutnya oleh teman saya. Nah, kesetimbangan dibagi menjadi dua. Yang pertamanya itu kesetimbangan homogen. Kesetimbangan homogen yaitu zat-zat yang terlibat dalam reaksi memiliki fasa yang sama. Contohnya ini, N2 fase gas ditambah H2 fase gas menghasilkan 2NH3 fase gas. Nah, yang kedua itu reaksi kesetimbangan heterogen. Reaksi kesetimbangan heterogen yaitu zat-zat yang terlibat dalam reaksi memiliki fasa berbeda atau lebih dari satu. Contohnya CaCO3 fase solid menghasilkan CaO fase solid ditambah CO2 fase gas. Kita masuk kepada faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan kimia. Menurut ilmuwan yang bernama Asses Lichtenstein, jika terhadap suatu kesetimbangan dilakukan suatu gangguan dari luar, maka sistem kesetimbangan akan bergeser untuk menghilangkan atau mengurangi pengaruh dari gangguan luar tersebut. Nah, pergeseran kesetimbangan dipengaruhi oleh suhu, konsentrasi, tekanan, dan volume. Kita masuk kepada pengaruh suhu terhadap pergeseran kesetimbangan. Nah, jika suhu dinaikkan, kesetimbangan bergeser ke arah reaksi endotherm. Jika suhu diturunkan, kesetimbangan bergeser ke arah reaksi exotherm. Contoh, reaksi kesetimbangan 2NO2 fase gas mengalami reaksi bolak-balik yaitu NO2O4 fase gas. Yang pertama reaksi maju atau exotherm, yaitu contohnya 2NO2 fase gas, reaksi bolak-balik N2O3 fase gas, delta H sama dengan negatif 58,8 kJ. Yang kedua reaksi balik endotherm, contohnya N2O4 fase gas, reaksi bolak-balik 2NO2 fase gas, delta H sama dengan positif 58,8 kJ. Nah, suhu dinaikkan, warna berubah jadi coklat kemerahan menandakan bertambahnya NO2. Artinya kesetimbangan bergeser ke arah reaksi endotherm. Nah, kita lihat pada gambar di tengah yaitu keadaan kesetimbangan. Nah, jika suhu diturunkan, warna berubah menjadi coklat memudar menandakan bertambahnya N2O4. Artinya, kesetimbangan bergeser ke arah reaksi exotherm. Untuk slide selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, kita masuk selanjutnya ke pengaruh konsentrasi terhadap pergeseran kesetimbangan. Nah, yang pertama tuh jika konsentrasi reaksi ditambah, kesetimbangan akan bergeser ke arah hasil reaksi. Jika konsentrasi reaksi dikurangi, kesetimbangan bergeser ke arah reaksi. Nah, contohnya bisa kita lihat pada reaksi kesetimbangan N2 dalam fasa gas ditambah 3H2 dalam fasa gas, reaksi bolak-balik menghasilkan 2NH3 dalam fase gas. Nah, jadi konsentrasi kalau misalnya ditambah, kesetimbangan itu akan bergeser ke arah NH3 yang terbentuk lebih banyak. Nah, jika konsentrasi dari H2 dikurangin, kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri sehingga NH3-nya akan terbentuk lebih sedikit. Oke, selanjutnya adalah pengaruh tekanan atau volume terhadap pergeseran kesetimbangan. Nah, kalau misalnya tekanan diperbesar atau volume diperkecil, jadi tuh di sini tekanan dan volume tuh berbanding terbalik. Jadi kalau misalnya tekanan diperbesar, volume diperkecil. Nah, kalau misalnya tekanan diperbesar dan volume diperkecil, itu kesetimbangan tuh akan bergeser ke arah jumlah mol gas yang lebih kecil. Nah, jika tekanan diperkecil dan volume diperbesar, kesetimbangan akan bergeser ke jumlah mol gas yang lebih besar. Contoh reaksinya itu bisa kita lihat N2 dalam fase gas ditambah 3H2 dalam fase gas
reaksi bolak-balik 2NH3 dalam fase gas. Jika tekanan diperbesar, volume diperkecil, kesetimbangan bergeser ke arah kanan, sehingga NH3 yang terbentuk akan lebih banyak. Nah, jika tekanan diperkecil, volume diperbesar, kesetimbangan bergeser ke arah kiri, sehingga NH3 akan terbentuk lebih sedikit. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengaruh katalis dalam reaksi kesetimbangan. Katalis dapat menurunkan harga energi aktivasi sehingga mempercepat laju reaksi maju maupun laju reaksi balik dengan laju yang sama besar. Katalis dapat mempercepat terbentuknya keadaan kesetimbangan. Penambahan katalis tidak dapat menggeser kesetimbangan karena katalis dianggap tidak ikut bereaksi. Bisa kita lihat pada gambar di sini, gambar berikut. Nah, kalau misalnya ditambah katalis tuh, dia akan terbentuk reaksi kesetimbangan yang lebih cepat daripada tanpa katalis. Selanjutnya kita masuk ke tetapan kesetimbangan. Menurut Cato, Maximilian Goldberg, dan Peter Wage, jika hasil kali konsentrasi zat hasil reaksi yang dipangkatkan koefisiennya dibandingkan dengan hasil kali konsentrasi zat reaksi yang dipangkatkan koefisiennya, maka akan diperoleh perbandingan yang tetap. Nah, bisa kita lihat untuk reaksi sebagai berikut. Jika AA tambah BB, reaksi bolak-balik CC tambah DD akan berlaku kesetimbangan seperti ini, di mana KC sama dengan konsentrasi dari hasil reaksi C dipangkatkan dengan koefisien C dikali dengan konsentrasi hasil reaksi D dipangkatkan koefisien D dibagi konsentrasi reaksi A dibagi dengan koefisien dari A dikali konsentrasi reaksi B dikali pangkat koefisien reaksi B. Tetapan kesetimbangan tersebut hanya berlaku untuk sistem kesetimbangan gas dan larutan atau aqueous. Contohnya, untuk reaksi 3Fe dalam fase solid ditambah 4H2O dalam fase gas, reaksi bolak-balik Fe3O4 solid ditambah 4H2 dalam fase gas, maka akan terjadi maka ketetapan kesetimbangannya itu adalah H2, konsentrasi dari H2 dipangkatkan dengan koefisiennya dibagi konsentrasi dari H2 dipangkatkan dengan koefisiennya. Bisa kita lihat kalau misalnya tetapan kesetimbangan ini fasenya tuh hanya fase gas dan fase aqueous. Jadi fase solid di sini tuh diabaikan saja. Selanjutnya kita masuk kepada perhitungan tetapan kesetimbangan. Jika konsentrasi masing-masing zat suatu diketahui, maka perhitungan secara langsung dengan memasukkan nilai konsentrasi zat pada persamaan sebagai berikut. Nah, ini rumusnya sudah dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya kita masuk kepada contoh soal. Pada reaksi penguraian gas N2O4 menjadi gas NO2, terjadi keadaan setimbang yang dinyatakan dengan persamaan reaksi berikut. N2O4 fase gas, reaksi bolak-balik 2NO2 fase gas. Jika konsentrasi N2O4 dan NO2 berturut-turut 1,71 m molar dan 0,58 molar, hitung harga Kc pada keadaan tersebut. Nah, kita masuk kepada penyelesaian. N2O4 fase gas, reaksi bolak-balik 2NO2 fase gas. Kc sama dengan konsentrasi N2 kuadrat. Ya, kenapa dia kuadrat? Karena koefisien dari NO2 dibagi N2O4. Nah, di sini koefisiennya 1 jadi tidak dituliskan. Nah, selanjutnya kita masukkan 0,58 kuadrat dibagi 1,71 kuadrat. Nah, hasilnya 0,2. Jadi, nilai Kc untuk reaksi tersebut adalah 0,2. Jika konsentrasi masing-masing zat belum diketahui seluruhnya, maka informasi yang ada digunakan untuk menentukan konsentrasi masing-masing zat dan hasilnya digunakan untuk menentukan harga Kc. Nah, kita masuk kepada
makna tetapan kesetimbangan. Berdasarkan harga tetapan kesetimbangan, suatu reaksi dapat diketahui secara kualitatif bagaimana reaksi tersebut berlangsung. Yang pertama, Kc lebih besar daripada 1. Pada reaksi kesetimbangan tersebut dihasilkan zat hasil reaksi yang cukup banyak, bahkan melebihi jumlah reaksi. Yang kedua, Kc lebih kecil dari 1. Pada reaksi kesetimbangan tersebut diperoleh zat hasil reaksi yang sedikit, bahkan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah reaksinya. Harga Kc hanya dipengaruhi oleh suhu. Pada reaksi endotherm, harga Kc berbanding lurus dengan suhu. Pada reaksi exotherm, harga Kc berbanding terbalik dengan suhu. Slide selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke manipulasi tetapan kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan atau Kc dapat dimanipulasi apabila pada reaksi kesetimbangan diberikan perlakuan tertentu. Nah, jika beberapa reaksi dijumlahkan, maka Kc aksennya adalah Kc1 dikali Kc2 dikali Kcn. Nah, jika suatu reaksi dibalik, maka harga Kc-nya itu adalah 1 per Kc. Jika suatu reaksi dikali dengan bilangan n, maka harga Kc-nya itu adalah Kc pangkat n. Nah, jika suatu reaksi dibagi dengan bilangan n, harga Kc-nya adalah akar dari Kc. Nah, di sini tuh bilangan berapa yang akan di akar kuadratkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke tetapan parsial gas. Tetapan tekanan parsial gas. Tekanan parsial adalah tekanan yang dikerjakan oleh komponen gas dalam suatu campuran gas. Pada reaksi-reaksi kesetimbangan yang melibatkan gas, tekanan parsial gas berbanding lurus dengan konsentrasinya. Untuk reaksi berikut, yaitu AA dalam fase gas, tambah BB dalam fase gas, reaksi bolak-balik CC fase gas, ditambah dengan DD fase gas. Berlaku tetapan kesetimbangan sebagai berikut, di mana Kp adalah tetapan kesetimbangan tekanan parsial, yaitu PC, tekanan parsial dari C pangkat koefisien dari C, baru dikali dengan tekanan parsial D, dipangkatkan dengan koefisiennya, dibagi tekanan parsial dari A, dipangkatkan dengan koefisien A, dikali tekanan parsial dari B, dipangkatkan dengan koefisien B. Nah, jadi bisa kita rangkum. Kalau misalnya tekanan kesetimbangan konsentrasi Kc, itu tuh fase yang digunakan hanya fase gas dan fase aqueous. Jadi fase solid sama liquid itu diabaikan saja. Nah, jika tetapan kesetimbangan konsentrasi Kp, itu fase yang digunakan hanya fase gas. Fase solid, liquid, aqueous itu diabaikan saja. Nah, harga Kp dapat dinyatakan dalam Kc berdasarkan hubungan tekanan atau P dengan konsentrasi menggunakan persamaan gas ideal, yaitu PV sama dengan nRT, di mana Kp sama dengan Kc dikali R dikali T dipangkatkan dengan delta N. Delta N kita dapatkan dari koefisien C tambah D dikurang koefisien A ditambah B. Kita masuk ke perhitungan yang akan dijelaskan oleh teman kita, Dina. Oke, kita masuk ke soal yang pertama, di mana soalnya tuliskan pernyataan ketetapan kesetimbangan reaksi berikut berdasarkan tekanan parsial gasnya. Yang A, Na2 dalam bentuk gas ditambah 3H2 dalam bentuk gas, reaksi bolak-balik 2NH3 dalam bentuk gas, dan yang B, CaCO3 dalam bentuk gas, reaksi bolak-balik CaO dalam bentuk padat ditambah CO2 dalam bentuk gas. Penyelesaiannya, yang A itu Kp sama dengan PNH3 pangkat 2 dibagi PNA2 dikali dengan PH2 pangkat 3. Dalam reaksi yang A ini semuanya dipakai karena semuanya dalam bentuk fase gas. Nah, yang B-nya, B sama dengan Kp sama dengan P
CO2. Kenapa hanya PCO2 yang dibuat dalam rumus? Hal ini dikarenakan CO2 pada reaksi yang B itu yang berbentuk gas itu hanya CO2. Oke, kita masuk ke contoh soal tetapan kesetimbangan. Sebanyak 0,8 mol HCl dimasukkan ke dalam bejana bervolume 2 liter pada suhu 327 derajat Celcius. Saat kesetimbangan tercapai terbentuk 0,2 mol gas klorin. Tentukan harga Kc dan Kp untuk reaksi berikut. Dengan reaksinya adalah 2HCl dalam fase gas, reaksi bolak-balik H2 dalam fase gas ditambah Cl2 dalam fase gas. Nah, mula-mula kan disebutkan sebanyak 0,8 mol HCl. Jadi, mula-mula 0,8 HCl kita masukkan dengan mula-mula bereaksi setimbang. Nah, pada keadaan setimbang terbentuk 0,2 mol gas klorin. Nah, mol gas klorin itu di sini dia terbentuk berarti dia bereaksi dengan 0,2. Kita bisa lihat koefisiennya dari HCl ada 2, jadi 0,2 dikalikan dengan 2, jadi 0,4. Kenapa? Karena Cl koefisiennya hanya 1. Nah, jadi setimbangnya 0,4 pada 2 HCl, H2 menghasilkan 0,2 dan Cl2 menghasilkan 0,2. Nah, bisa kita dapat Kc-nya itu adalah konsentrasi dari H2 dikali konsentrasi dari Cl2 dibagi HCl pangkat 2 dari koefisien dari HCl. Sama dengan 0,2 dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena volume dalam bejana itu adalah 2 liter. Dikali dengan 0,2 per 2 dibagi 0,2 per 2 dipangkatkan dengan 2. Nah, di sini tuh kenapa dia 0,2 dibagi 2? Karena mencari N-nya itu adalah molar dibagi dengan volume. Didapatkanlah hasilnya adalah 0,1 dikali 0,1 dibagi 0,04. Didapatkan hasilnya adalah 0,25. Nah, kita masukkan rumus Kp, yaitu Kc dikali R, T dipangkatkan dengan delta N. Delta N kita dapat dari 1 tambah 1 dikurang dengan 2. Jadi Kc yaitu 0,025 dikali 0,082, ketetapan dari R, dan T-nya 600. 327 ditambah 273, menghasilkan 600 derajat Kelvin. Kita kalikan 0,205 dikali 1. Kenapa kali 1? Karena 2 kurang 2 adalah 0, jadi apapun dipangkatkan dengan 0, hasilnya adalah 1. Jadi kita dapat Kp adalah 0,25 dan Kc adalah 0,25 juga. Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan apapun itu, kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih.